Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PTK, yaitu Bapak Saiful SPD MPD, karena telah memberikan banyak ilmunya mengenai PTK kepada saya, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya pembuatan PTK ini. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan proposal PTK saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Diskusi Kelompok untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 Kecamatan Nganjuk. Proposal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan ketiga metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Dalam pembelajaran matematika, penulis mengharapkan hasil belajar siswa yang memuaskan dengan pencapaian nilai-nilai ulangan dapat mencapai nilai ketuntasan atau melebihi dari nilai KKM yang telah ditentukan sesuai standar kurikulum. Namun, pada nyatanya, hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso Nganjuk dengan materi operasi hitung bilangan masih di bawah nilai KKM. Ketidakkeberhasilan pembelajaran matematika tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Teknik pembelajaran yang digunakan belum memotivasi siswa. 2. Siswa belum menguasai teknik menjawab soal. 3. Siswa kurang menguasai operasi hitung bilangan. Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencoba menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok. Dengan maksud, siswa lebih semangat dalam belajar matematika dan saling bertukar pendapat dengan teman-temannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran diskusi kelompok pada pembelajaran matematika untuk siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso Nganjuk, Kabupaten Nganjuk? Kedua, bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini dinyatakan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran diskusi kelompok pada pembelajaran matematika untuk siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bagi guru, dan yang kedua, bagi siswa. Manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru matematika dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, sebagai wadah inovasi pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Sedangkan manfaat bagi siswa meningkatkan apresiasi siswa untuk bertanya tentang materi yang kurang dipahami. Selain itu, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena ada suasana baru dalam kelas yang dimodifikasi dengan baik. Selain itu juga dapat meningkatkan wawasan dan cara berpikir serta keterampilan aplikatif siswa dalam menganalisis soal matematika. Kedua, kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka ini dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Karakteristik pembelajaran matematika, B. Prestasi belajar, C. Metode pembelajaran diskusi kelompok, D. Kerangka berpikir, dan E. Hipotesa tindakan. Yang pertama, karakteristik pembelajaran matematika. Menurut Brunner, tahun 1982 menyatakan pentingnya tekanan pada kemampuan proses didik peserta didik dalam berpikir intuitif dan analitik akan mencerdaskan peserta didik membuat prediksi dan terampil dalam menemukan pola dan hubungan. Pembaruan dalam proses belajar ini dari proses drill practice ke proses bermakna dan dilanjutkan proses berpikir intuitif dan analitik merupakan usaha luar biasa untuk selalu meningkatkan mutu pembelajaran matematika. Kemudian tujuan dari pembelajaran matematika tersebut adalah 1. Memahami konsep keterkaitan antar konsep dan algoritma secara luas. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat melakukan manipulasi matematika. Yang ketiga, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, dan diagram. Selanjutnya, yang keempat, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Selanjutnya adalah prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh siswa dari hasil belajar yang ditunjukkan dengan nilai tes. Selanjutnya, metode pembelajaran diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan suatu inovasi kegiatan belajar mengajar yang bisa dijadikan alternatif untuk menghilangkan suasana belajar yang menjenuhkan. Kemudian, kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir, penulis bermaksud dari rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso Nganjuk, penulis menggambarkan dari situ akan dibuat atau menggunakan model pembelajaran kelompok sebagai salah satu pemecahan masalahnya. Di situ penulis menginginkan siswa dapat mencapai nilai dengan tingkat ketuntasan. Selanjutnya, hipotesa tindakan. Dengan menerapkan model pembelajaran kelompok dapat meningkatkan hasil belajar bidang studi matematika siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso Nganjuk. Selanjutnya yang ketiga, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini dibagi beberapa subbab, yaitu A. Jenis penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Subjek penelitian, D. Rancangan penelitian, E. Teknik pengumpulan data, F. Teknik analisis data, G. Instrumen penelitian, dan H. Indikator keberhasilan. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Tempat dan waktu penelitian yaitu pada ruang kelas 3 SDN Negeri 2 Ploso Nganjuk tanggal 21 sampai 24 November 2022. Subjek penelitian ini terdiri atas dari siswa kelas 3 SD Negeri 2 Ploso Nganjuk. Selanjutnya,
Rancangan penelitian. Rancangan penelitian dalam PTK ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama, semua fokus direncanakan cara-cara pengembangannya. Kemudian pengembangan tersebut selanjutnya diobservasi dengan tes tertulis. Setelah itu hasil pengembangan pada tingkat observasi direfleksikan atau untuk menentukan fokus yang belum berkembang. Selanjutnya fokus yang belum berkembang direvisi dan hasilnya disiapkan menjadi bahan perencanaan pada siklus kedua. Selanjutnya pada siklus kedua, rancangan tindakan siklus kedua yaitu perencanaan pengembangan hasil siklus pertama. Yang selanjutnya diskusi kekurangan hasil siklus pertama. Pemberian penjelasan terfokus tentang operasi hitung. Selanjutnya pemanfaatan lingkungan belajar yang tepat untuk mengerjakan soal hitung bilangan. Laporan tugas siswa dilanjutkan dengan tes akhir siklus. Dan yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini penulis menggunakan pertama, pengamatan proses pembelajaran, dan yang kedua menggunakan ulangan akhir siklus pembelajaran. F. Teknik analisis data. Setelah melaksanakan pengumpulan data, penulis membuat tabel kriteria tingkat hasil ulangan yang berisi rentang nilai, kriteria, dan keterangan, di mana di situ dijelaskan bahwa nilai 91 sampai 100 dengan kriteria A, maka keterangannya amat baik. Dan nilai 75 sampai 90 dengan kriteria B dengan keterangan berhasil. Selanjutnya, nilai 65 sampai 74 dengan kriteria C berarti cukup berhasil. Dan nilai 50 sampai 64 berarti dengan kriteria D dianggap kurang berhasil. Dan nilai kurang dari 49 dengan kriteria E dianggap tidak berhasil. Selanjutnya, G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini penulis menggunakan soal formatif dan audiovisual. Pada siklus pertama itu berlangsung selama 2 jam pelajaran dengan metode ceramah yang disertai dengan penjelasan dan contoh-contoh konkret dalam proses belajar mengajar. Selama 45 menit siswa mempraktekkan materi yang telah didapatkan. Selanjutnya selama 25 menit siswa mengerjakan soal formatif sebanyak 10 soal bentuk uraian. Keadaan kelas tidak diubah sama sekali. Untuk tempat duduk menghadap satu fokus ke papan tulis, tidak ada penambahan pencahayaan, tidak ada musik yang mengiringi proses belajar mengajar, visual tidak diubah, dan kelas tidak ber-AC. Kemudian berdasarkan hasil tindakan tersebut, pada siklus 1, nilai formatif dari 17 siswa tersebut diperoleh data bahwa hasil ulangan formatif 1 siswa itu mendapatkan nilai 100 dan 1 siswa mendapat nilai 90. 2 siswa mendapatkan nilai 80 dan 3 siswa mendapatkan nilai 70. Dan 10 siswa mendapat nilai di bawah 70. Jadi nilai total ulangan formatif itu 990. Nilai rata-rata kelas adalah 990 dibagi 17. Hasilnya 58,23 dengan kategori C atau bisa dikatakan cukup berhasil. Sedangkan jumlah siswa yang berhasil mendapat nilai di atas 75 adalah 4 siswa atau 23,52% dari 17 siswa. Dan untuk siklus kedua, di sini kami menggambarkan selama 2 jam. Pada siklus kedua ini, kelas telah diubah menjadi suasana yang lebih nyaman. Tempat duduk berkarpet dan dibuat
kelompok dengan posisi melingkar. Kemudian sistem pencahayaan kelas diatur secukupnya. Visualisasi di kelas disesuaikan dengan tema. Kemudian angka-angka, rumus-rumus matematika serta semua hiasan ditata dengan sebaik mungkin. Setelah semua dipraktekkan, kemudian dari hasil tindakan tersebut, hasil dari formatif yang didapatkan cukup memuaskan. 17 siswa mencapai 90 dengan kriteria B atau berhasil dan 4 siswa mencapai 80 dalam kriteria B atau berhasil dan 2 mencapai 70 cukup berhasil. Selanjutnya yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan siswa. Demikian laporan proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.